Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Udah lama ya kita nggak berjumpa. Terakhir bulan puasa kemarin. Gimana tuh liburannya? Ada yang mudik, ada yang balik kan? Nah, untuk materi yang selanjutnya itu materi tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Mungkin anak-anak ada yang tahu Nabi Daud itu siapa dan apa, dan Nabi Daud lahir tahun berapa, Nabi Daud dari anak siapa. Mungkin ada yang tahu? Oh, belum ya? Oke, kita langsung aja masuk materi. Nabi Daud alaihissalam adalah putra dari Yesya. Ia tinggal di kota Bethlehem. Ia tinggal dengan ayah dan 13 saudaranya. Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau dijadikan oleh Allah seorang nabi dan raja atas Bani Israel. Sejak kecil Nabi Daud alaihissalam sudah memiliki jiwa pemberani. Beliau memiliki keinginan untuk ikut perang. Tetapi Raja Tahalut merupakan raja negeri itu tidak mengizinkan karena umurnya masih muda. Tapi keinginan kuat meminta izin terus menerus sehingga akhirnya beliau diizinkan ikut perang. Saat itu Raja Tahalut berperang dengan Raja Jalut yang dikenal kuat, kejam, dan ditakuti semua orang. Nabi Daud alaihissalam yang hanya bersenjatakan batu kecil atau kerikil dan alat pelemparnya berhasil mengenai dahi Raja Dalut di antara kedua matanya, hingga 3 lemparan Raja Jalut tersungkur. Nabi Daud dan Raja Talut pulang dengan hati gembira karena memenangkan peperangannya. Nah, ketika sudah dewasa, Nabi Daud alaihissalam menjadi panglima perang dan dinikahkan dengan salah satu putri Raja Tahalut. Selalu mendapatkan kemenangan dalam perang membuat Nabi Daud alaihissalam semakin terkenal dan dicintai banyak orang. Hal ini terjadi membuat iri Raja Tahalut sehingga berencana membunuh Nabi Daud alaihissalam. Istri Nabi Daud alaihissalam yang mengetahui rencana itu memberitahukan untuk meninggalkan istana. Raja Tahalut yang mengetahui tempat persembunyiannya segera menyusul. Di perjalanan, ketika Raja Tahalut sedang beristirahat, tertidur dan terkejut saat mengetahui bajunya sudah terpotong. Nabi Daud sudah ada di hadapannya, berkata di depan hadapannya, dan Nabi Daud berkata, "Seandainya aku ingin membunuhmu, aku mampu melakukannya. Tapi aku tidak ingin mengingkari janji dan menipu." Dan Raja Tahalut pun meminta maaf, dan Nabi Daud alaihissalam memaafkan dengan lapang dada. Raja Tahalut pun kembali ke Baitul Maqdis. Raja Tahalut meninggal dalam peperangan. Saat itu Bani Israel mengalami kekalahan. Nabi Daud alaihissalam menjadi raja menggantikan atas keputusan musyawarah Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam
adalah sosok teladan dan beribadah. Beliau rajin beribadah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam yaitu diberi kitab Zabur. Beliau memiliki suara yang sangat merdu dan syahdu, sehingga ketika beliau membaca kitab Zabur, alam semesta hening karena mendengar syahdunya lantunan kitab Zabur yang dibacakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Allah juga memberi mukjizat kecerdasan akal, mengerti bahasa burung, dan dapat mengalihkan besi hanya dengan tangan kosong. Nabi Daud alaihissalam meninggal di usia 1100 tahun. Nah, Nabi Daud meninggal di usia 100 tahun. Di zaman dulu tuh manusia tuh umurnya hampir ratusan tahun. Kita lanjut lagi ya. Nabi Daud alaihissalam meninggal di usia 100 tahun di Baitul Maqdis, yang sekarang lebih dikenal sebagai Masjidil Aqsa. Nabi Daud alaihissalam dikenal dengan puasanya, yaitu puasa Daud. Maksudnya puasa Daud itu puasa seharinya tidak. Contoh ya kayak kita nih, ini hari Senin kita puasa, besok kita enggak. Atau itu kan kalau hari Senin kan biasanya ada puasa Senin Kamis kan. Contoh kita ambil contohnya di hari Selasanya puasa dan besoknya enggak, Rabunya puasa, Kamisnya enggak. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, jadi itulah cerita Nabi Daud alaihissalam. Mungkin di sini ada yang belum paham atau sudah paham atau bagaimana. Nah, kalau udah paham semua, Bapak kasih tugas. Setelah kalian mengerjakan tugas dan kita mengoreksi bareng-bareng dan Bapak menilai, itu kita akan nonton film atau video lah, yang video tentang cerita Nabi Daud alaihissalam. Oke. Mungkin itu saja yang mungkin itu saja hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.